Cek. Apa ya? Pak Adi sudah siap, Pak Adi? Udah ya, semuanya sudah beres ya. Baik, kita mulai ya, Mas ya. Nah, Ustaz. Salam. Abu Rumesa itu kayaknya harus keluar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan sekalian, para jamaah, teman-teman para hadirin dan para jamaah yang mengikuti dari rumah, azanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah pada kajian bersama menjelang berbuka puasa, dan ini adalah hari ke-6 Ramadan 1443 Hijriah, di mana insyaallah bersama-sama pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tilawah, sebuah tema etika tilawah kitabullah. Etika tilawah kitabullah. Pembahasan yang akan kita bahas ini termasuk pembahasan yang penting, mengingat di antara amalan utama di bulan Ramadan adalah tilawah kitabullah. Tilawah kitabullah. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, apa itu etika? Ya, etika itu yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Ya, sinonim etika itu adab, akhlak, sopan santun dan seterusnya. Ya, ini etika. Jadi etika tilawah kitabullah berarti termasuk adab atau tata krama, tata sopan santun berkaitan dengan tilawah kitabullah. Lalu apa makna tilawah? Tilawah, ya, tilawah kitabullah itu memiliki dua pengertian. Sebagian dari kita kebanyakan berhenti pada poin yang pertama, yaitu tilawah lafziyah. Tilawah lafziyah yaitu yang berarti qiraatuhu atau membaca. Jadi tilawah secara lafaz, ya. Nah, ini yang pertama. Ada poin yang kedua, tilawah hukmiyah. Artinya membenarkan kabar-kabarnya dan melaksanakan hukum-hukumnya dengan mengerjakan perintah-perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi segala larangan-larangan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, ya, arti dari tilawah hukmiyah ini adalah mengamalkan kitabullah, ya, mengamalkannya. Nah, kita ketika belajar tilawah Al-Quran, tilawah kitabullah, hendaknya tidak berhenti pada poin yang pertama saja. Hendaknya kita berusaha juga untuk melakukan yang kedua, ya. Karena yang pertama, tilawah secara lafziyah atau membaca itu adalah, ya, di antara sarana untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an Al-Karim, mengamalkan kitabullah. Ya, dan tidaklah Al-Qur'an diturunkan kecuali untuk diamalkan, ya. Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Kitabullah, ya. Kitabullah di sini sebagaimana kita ketahui bersama, ya, artinya adalah Al-Qur'an, ya, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Lalu apa itu Al-Qur'an, ya? Definisi Al-Qur'an itu apa sih? Artinya apa sih? Maknanya apa sih? Ya.
ulama membawakan ya, di kitab-kitab mereka ya, termasuk kitab akidah mereka ketika menjelaskan masalah Al-Qur'an ya, mereka menjelaskan definisi atau pengertian dari Al-Qur'an ya. Dan apa yang saya sampaikan ini yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ya. Beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah ya. Al-Qur'an adalah firman Allah, ucapan Allah, hurufuhu wa ma'anihi, baik secara hurufnya ataupun secara maknanya ya, secara hurufnya ataupun secara maknanya. Munazzalun ghairu makhluq, yang mana Al-Qur'an ini adalah Allah turunkan ya, bukan makhluk. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar ya, duf'ah wahidah, sebanyak sekali ya, sekali secara langsung ke langit dunia. Yang kemudian dari situ diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 22 atau 23 tahun ya. Dan Al-Qur'an ini bukan makhluk sebagaimana keyakinan sebagian dari firqah yang menyimpang ya. Jadi Al-Qur'an bukan makhluk tapi kalamullah, firman Allah ya. Kalimat Allah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dan darinya Al-Qur'an ini dimulai dan akan kembali kepadanya ya. Ya, ini Al-Qur'an dari Allah dan kembalinya pun kepadanya. Di akhir hayat nanti akan dicabut dari dada-dada manusia ya. Wa huwal mu'jizatul 'uzma, Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling agung ya, mukjizat yang Allah berikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, telah tiada sekarang. Yang tersisa adalah apa? Al-Qur'an. Dan al-mu'jizah itu berarti menjadikan lemah, dari kata ajaza yu'jizu ya, melemahkan orang yang ingin melakukan hal yang semisal. Makanya Al-Qur'an ini ya, makanya Allah menantang makanya Allah itu menantang orang ya, orang-orang kufar dahulu untuk mendatangkan satu sama dengan Al-Qur'an ya. Mereka tidak bisa. Ditantang untuk mendatangkan satu surat yang mereka tidak bisa. Ditantang untuk mendatangkan satu ayat, mereka tidak bisa. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana tilawahnya adalah ibadah. Yang membaca Al-Qur'an ini adalah ibadah, berbeda dengan hadis Rasulullah SAW ya, keutamaannya. Kalau seorang membaca hadis Rasulullah SAW, maka keutamaan dia termasuk mendapatkan faedah secara umum menuntut ilmu ya. Adapun membaca Al-Qur'an, kita tahu banyak keutamaan yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya satu huruf akan diganjar menjadi berapa? 10 kebaikan ya, dan seterusnya. Itu satu huruf ya. Al-mabdu'u fil mushafi bi Fatihatil Kitabil makhtumi bi suratin Nas. Yang mana dimulai di mushaf yang ada pada kita ini dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas ya. Takallamallahu bih, Allah benar-benar berfirman ya, berbicara Al-Qur'an ini. Ini adalah benar-benar kalam Allah ya. Wa sami'ahu Jibril minallahi ta'ala, yang didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa sami'ahu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Jibril ya, dan Nabi Muhammad mendengarnya dari malaikat Jibril. Wa sami'ahu sahabatu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hakikat dari Al-Qur'an Al-Karim ya. Jadi kitabullah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an Al-Karim. Ya, banyak Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, istilah Al-Qur'an dengan kitabullah. Nah, jadi yang kita pelajari ini nanti berkaitan dengan masalah etika, adab-adab ya dalam tilawah, dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa di antara amalan utama, amalan mulia di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an ya, termasuk mentadabburi, menghayati dan mempelajari Al-Qur'an, juga mengamalkan Al-Qur'an, yang mana merupakan tujuan dari kita membaca, mentadabburi, menghayati, mempelajari Al-Qur'an ya, agar Al-Qur'an ini diamalkan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya diamalkan, apa yang dilarang ditinggalkan. Dan kita sudah tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam
ya, datang kepada beliau untuk mengajarkan Al-Qur'an, ya. Yang kemudian kita tahu banyak juga dari generasi salafus saleh yang begitu perhatian dengan Al-Qur'an, ya. Mereka banyak membaca Al-Qur'an. Lalu mana yang lebih utama, ya? Membaca Al-Qur'an dengan ditadabburi ataukah memperbanyak mengkhatamkannya? Jadi anggap saja seorang khatam sekali, ya, tapi dipelajari, sambil dipelajari, dihayati, ya, dia bisa memahami maksud dari ayat per ayat, surat per surat. Apakah yang lebih baik itu atau mengkhatamkan atau memperbanyak mengkhatamkan? Ya. Memperbanyak mengkhatamkan, mungkin khatam 5 kali, 4 kali, 3 kali, atau lebih dari itu, ya, 10 kali. Ya, bahkan kita tahu sebagian ulama, ya, ada yang mengkhatamkan banyak kali, ya. Nah, dalam masalah ini ikhwas sekalian, para jamaah azzarillahu wa iyyakum, ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Namun sebagian menjelaskan bahwa mayoritas ulama dahulu dan sekarang berpendapat bahwa membaca Al-Qur'an dengan ditadabburi itu lebih utama, ya. Karena dengan ditadabburi ini nanti maksud dari Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan bisa digapai, ya. Nah, seorang kalau sekadar dia membaca saja, ya, tidak mempelajari, tidak menghayati, tidak mentadabburi, maka bagaimana dia akan mengetahui maksud dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ya. Maka dia tidak akan bisa kecuali dengan mentadabburi, mempelajarinya, menghayatinya. Memang kalau kita perhatikan banyak ulama yang mengkhatamkan di bulan Ramadan, ya. Sebagaimana kita tahu Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan sebanyak berapa kali? 60 kali. Ya. Bahkan di antara ulama yang muasirin, ulama sekarang ini, ya, yaitu Syekh Hamad bin Faris, ya, rahimahullah mengkhatamkan sampai 30 kali. Ya, ada Syekh Umar bin Salim mengkhatamkan sampai 60 kali juga di bulan Ramadan, ya. Dan dahulu Al-Aswad mengkhatamkan setiap harinya setiap 2 harinya sekali, ya, mengkhatamkan setiap 2 harinya sekali, atau khatam sekali dalam 2 hari. Dan Qatadah rahimahullah dahulu setiap kebiasaannya setiap sepekan itu mengkhatamkan sebanyak sekali. Dan di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan 3 hari sekali, ya. Yang kemudian di 10 hari terakhir setiap malam sekali, ya. Nah, intinya mereka dahulu sangat perhatian, fokus dengan Al-Qur'an, dan memang tidak menutup kemungkinan mereka para ulama itu telah memahami kandungan dari Al-Qur'an, ya, sehingga tentu saja mereka, ya, bisa hafal Al-Qur'an, bisa kemudian memahami maknanya sehingga bisa membaca dengan cepat, ya, dengan lancar, ya. Yang kemudian selain itu mereka pun, ya, kemungkinan besar memahami maksud apa yang dibaca. Dan ikhwas sekalian a'azzallahu wa iyyakum, adapun bagi kita, ya, bukan berarti kita tidak bisa melakukan memperbanyak khatam Al-Qur'an, ya. Hendaknya kita berusaha, ya, berusaha mengkhatamkan juga. Yang bisa sekali alhamdulillah, bisa 2 kali alhamdulillah, ya, namun berusaha. Bahkan kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan para ulama, bahwa tidak sepatutnya seorang itu berlalu 40 hari sementara dia tidak khatam Al-Qur'an, ya. Dengan kata lain, jangan sampai kita itu jauh dari khataman Al-Qur'an, ya. Setahun sekali itu di bulan Ramadan saja, jangan. Ya, usahakan kalau bisa sebulan sekali, ya. Mundur-mundur sedikit lah, 40 hari sekali. Ya, usahakan. Ya, usahakan kita khataman Al-Qur'an. Nah, sebagian ada yang menjelaskan bahwa masing-masing ini dari membaca Al-Qur'an dengan ditadabburi atau memperbanyak, ini masing-masing memiliki kelebihan, ya. Kalau sekiranya orang ada yang khataman sekali, ya, tapi dengan plus ditadabburi, maka ini seakan-akan mereka serupakan seperti orang yang bersedekah perhiasan yang mewah dalam bilangan yang besar, ya. Dalam contohnya kalau emas berarti emas yang berat, ya, gramnya.
Tapi kalau seorang yang khataman berkali-kali, ya, seakan-akan dia bersedekah dengan emas tadi, ya, kecil-kecil tapi banyak jumlahnya. Ya. Nah, ini dari sisi kualitas dan kuantitas kurang lebih demikian, ya. Nah, terlepas dari perbedaan yang ada, ya, hendaknya kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Qur'an, ya. Meskipun tidak bisa banyak, mungkin sekali, ya, diusahakan, ya, diusahakan. Nah, itu para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum yang perlu kita pelajari, ya, sekedar sebagai muqaddimah, ya, sebelum kita masuk ke etika tilawah kitabullah. Lalu apakah etikanya? Bagaimana adab kita ketika membaca Al-Qur'an? Ketika tilawah kitabullah, ya, berikut di antaranya. Menghadirkan niat yang baik dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jangan lupa kita niat yang baik, ya. Kita berusaha untuk ikhlas lillahi taala. Ini yang pertama. Kemudian kita berusaha untuk niat untuk memahaminya, ya. Kemudian kita niatkan untuk mengamalkannya, ya. Termasuk niat juga kalau sudah paham diajarkan pada yang lainnya, ini termasuk niat yang baik, ya. Kata-kata niat yang baik ini lebih umum dari sekadar ikhlas. Ikhlas termasuk salah satu dari niat yang baik, ya. Termasuk mengharap pahala dari Allah semata, ihtisab, ya, mengharap kepada Allah pahala, ya. Tidak perlu mengharapkan pujian dari orang lain, ya. Jika demikian maka itu termasuk dari apa? Riya, ya, termasuk dari riya. Kemudian di antaranya membaca Al-Quran dan memegang mushaf dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu. Ini memang termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Apakah boleh memegang mushaf, ya, sementara seorang memiliki hadas kecil, ya, atau bahkan dalam masalah hadas besar pun ada khilaf juga, ya. Demikian pula dalam membaca, ya, membaca atau dan memegang. Ini ada permasalahan khilaf di antara ulama. Adapun membaca Al-Qur'an ini lebih ringan, ya. Membaca tanpa memegang, ya. Jadi kalau membaca tanpa memegang, hatta wanita haid, ya, wanita yang haid yang sedang berhalangan, maka itu pun boleh, ya. Adapun untuk memegang, nah ini ada perbedaan pendapat, ya. Untuk keluar dari perbedaan pendapat tersebut adalah solusinya adalah apa? Bersuci, ya, bersuci. Dan ini yang dinasihatkan oleh kebanyakan ulama, ya, dalam keadaan bersuci. Kemudian sebagian memberikan sebagian menjelaskan bahwa di antara adab juga adalah menghadap ke kiblat. Ini sebagian ulama dahulu mereka menganjurkan menghadap kiblat, meskipun tidak menghadap kiblat pun tidak mengapa, ya. Tidak diwajibkan dan tidak disyaratkan, ya. Kemudian membaca Al-Qur'an sambil duduk. Ya, sebagian ada yang memilih sambil duduk, ya, karena ini lebih bisa membantu seseorang untuk khusyuk, untuk fokus, ya. Kalau seandainya seorang sambil berjalan, sambil apalagi, ya, sambil tiduran, boleh, tidak mengapa, ya. Sambil tiduran boleh, tidak mengapa, ya. Namun kalau kita perhatikan rata-rata orang yang membaca Al-Qur'an bisa lebih dengan khusyuk adalah dengan sambil duduk, ya. Baik. Kemudian di antara adabnya adalah bersiwak sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, ini jangan dilupakan. Bersiwak, ya, membersihkan mulut, ya. Kalau dengan siwak memang ada keutamaan khusus, ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan hal itu. Di antara siwak yang ditekankan, dianjurkan adalah ketika seorang hendak membaca Al-Qur'an. Kemudian membaca basmalah dan isti'adzah, ya, memulai bacaan Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan pertama isti'adzah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kedua dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau seandainya seseorang membaca di awal surat, ya, kecuali surat apa? At-Taubah, ya. Adapun ketika dia mulai dari tengah surat, maka insya Allah yang lebih tepat cukup isti'adzah, ya. Karena secara asal kalimat bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang tersendiri yang ada di awal-awal setiap surat kecuali surat At-Taubah, ya. Dan untuk surat
Al-Fatihah di situ ada khilaf. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan? Ya, pendapat yang lebih kuat insya Allah ya tidak termasuk. Ya, insya Allah tidak termasuk. Namun ingat bahwasanya Bismillah ini adalah ayat yang ada pada setiap surat-surat di awal surat-surat Al-Qur'an. Ya. Yang kemudian termasuk dari surat An-Naml, ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman, sungguhnya di situ diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, makanya ketika kita sudah paham bahwasanya bismillah atau al-basmalah ini adalah ayat tersendiri yang ada di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah, maka ketika membaca dari tengah surat ya tidak perlu membaca basmalah. Jadi cukup isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebagaimana firman Allah, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian membaca Al-Qur'an maka hendaknya memohon perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Qur'an secara tartil. Ya, di antara adabnya adalah secara tartil. Secara perlahan-perlahan masing-masing huruf itu diberikan haknya, panjang pendeknya, hukum-hukumnya, ya ini dipenuhi. Memang membaca Al-Quran nanti ada beberapa cara. Yang paling cepat namanya tilawah hadar. Ya. Hadar itu tilawah cepat. Ya. Paling cepat dengan tetap memperhatikan hak-hak dari huruf-huruf tersebut. Ya. Hukum-hukumnya tetap diperhatikan. Ya. Namun yang lebih mungkin bagi kita atau umumnya kaum muslimin ya mungkin dia lebih mudah baginya adalah secara tartil dengan perlahan-perlahan, ya. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan perlahan-perlahan secara tartil. Kemudian membaguskan suara saat membaca Al-Qur'an, ya. Membaguskan suara saat membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga dianjurkan. Ya, bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak membaguskan suara dengan Al-Quran. Ya, makanya kita berusaha untuk membaguskan. Ya, kita belajar tajwidnya, makhraj hurufnya, kemudian kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik, dan itu bisa membantu diri kita untuk khusyuk, ya, untuk lebih khusyuk, ya. Namun ikhlas sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita tidak dituntut untuk mengikuti qari fulan atau qari yang alan, ya, qari satu atau qari yang lainnya, sementara secara tajwid, secara makhraj kita masih belum bagus. Sebagian ada yang memaksakan untuk mengikuti Syekh siapa? Musyahir Rasyid Al-Afasi atau Syekh Sud Asyuraim atau Abdurrahman As-Sudais, sekarang mungkin Syekh Mahir Al-Mu'ikli, atau Syekh di Syarqiyah di sini ada Syekh Faris Abbad, ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, atau Syekh Abdul Hadi Al-Kanakiri, ya, ada Syekh Ahmad atau Yahya An-Najmi, ya, Ahmad An-Najmi, ya, atau Syekh Al-Ajmi, ya, Al-Ajmi, dan Syekh yang lainnya, ya. Padahal dia secara makhrajnya masih kurang, ya, tajwidnya masih kurang. Yang diperhatikan adalah suaranya, ya. Bahkan terkadang kalau seperti ini kita yang mendengar itu malu, ya. Tapi yang membaca, ya, karena ketidaktahuannya, kebodohannya, ya, dia tidak malu. Sekiranya dia tahu maka dia akan malu. Makanya perbaiki tajwidnya, ya, makhrajnya, dan membaca seperti anak kecil membaca itu lebih baik, ya. Asal makhraj dan tajwidnya bagus, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kan seperti anak-anak belajar biasa, ya. Tapi makhrajnya bagus, ya. Ini lebih utama, ya. Dan masing-masing dari kita ini sebenarnya memiliki ciri khas dalam membaca, ya. Makanya tidak perlu takalluf berlebih-lebihan untuk taklid kepada qari tertentu, ya. Kemudian berusaha membaca Al-Quran dengan khusyuk dan menghadirkan hati. Nah, ini perlu seperti ini, ya. Jauhkan diri dari hal-hal yang bisa menjadikan diri kita itu lalai, ya. Di antaranya kalau sekarang kita di hadapan kita ini, kalau kita membaca Al-Quran sambil ada HP ini tergoda, ya. Ada suara kelinting noleh, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kelinting. Nah, oleh baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kelinting lagi ya. Nah, ini tidak sepatutnya seperti ini ya. Fokus membaca Al-Qur'an. Tidak bisa khusyuk seperti itu. Jauhkan. Ya, diputus dulu internet atau HP dimatikan atau dijauhkan supaya bisa lebih fokus, lebih khusyuk dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim ya. Kemudian mentadabburi, menghayati dan mempelajari Al-Qur'an ini termasuk adab yang penting ya. Tidak hanya ini termasuk tadi dari tilawah hukmiyah ya, ditadabburi, dipelajari, kemudian diamalkan ya. Poin ke-11-nya mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Ini adalah tilawah hukmiyah. Jadi jadikan tilawah secara lafziyah atau membaca Al-Qur'an itu sebagai sarana untuk mengamalkan Al-Qur'an ya. Dengan kita membacanya, kemudian kita akan tahu maknanya ya. Tentu saya perlu pelajari tafsirnya ya. Bukan tidak dari terjemahan. Terjemahan itu bukan tafsir ya. Yang penting itu adalah tafsirnya ya. Yang kemudian dari situ kita akan bisa mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya sehingga kita bisa mengamalkannya ya. Kemudian di antara etika tilawah kitabullah juga adalah memohon rahmat, berlindung dari azab dan bertasbih saat membaca ayat-ayat terkait hal tersebut ya. Ini dijelaskan oleh ulama baik di dalam salat atau di luar salat ketika membaca ayat-ayat tentang rahmat yang memohon rahmat pada Allah ya. Allahumma inna nas'aluka rahmah ya. Allahumma arhamni ya Allah rahmatilah aku. Ketika berlindung ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, tentang azab ya, berlindung Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar ya. Atau Allahumma inni a'udzubika minal azab. Mohon perlindungan pada Allah. Dan ketika membaca ayat-ayat tasbih ya tentang pujian pada Allah maka bertasbih subhanallah ya, subhanaka ya. Jadi bertasbih ini termasuk tuntunan ya, baik dalam salat terkhusus untuk salat-salat sunnah atau demikian pula di luar salat ya. Kemudian tidak mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Ini tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak akan paham Al-Qur'an orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an ya kurang dari 3 hari. Yang ulama menjelaskan bahwa ketika hal tersebut berkaitan dengan waktu yang utama atau tempat yang utama ya, waktu yang utama contohnya di bulan Ramadan, tempat yang utama contohnya di Makkah Al-Mukarramah, maka seseorang itu boleh dia mengkhatamkan Al-Qur'an lebih banyak lagi. Ya, dan sudah kita sampaikan tadi beberapa ulama yang melakukannya ya. Jadi maksud larangan ini adalah bersifat umum, tapi kalau di tempat yang mulia atau waktu yang mulia maka dia boleh. Nah, ini sebagian penjelasan dari ulama ya. Dan secara praktek pun mereka melakukan hal ini. Kemudian menjaga hafalan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini bagi kita yang sudah punya hafalan Al-Qur'an, hendaknya kita jaga hafalan ya, kita murojaah. Ya, kita murojaah. Kata Rasulullah SAW bahwa lepasnya hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat daripada lepasnya unta dari talinya. Ya, hewan di antara hewan yang cepat lepas ikatan talinya ya, lepas cepat kabur itu adalah unta. Makanya unta tali dengan kuat. Ya. Nah, hafalan Al-Qur'an kita ini lebih cepat lagi untuk lepasnya. Kalau kita tidak murojaah, kalau kita tidak jaga hafalan tersebut, maka akan mudah lupa. Ya, jadi jangan dikira untuk para jamaah, bapak-bapak atau demikian pula ibu-ibu, jangan dikira orang ketika sudah menghafal Al-Qur'an, contohnya menghafal surat lah ya, 1 juz kemudian dia tidak perlu murojaah. Tidak seperti itu anggapan yang keliru. Justru dia kudu ya, harus murojaah ya. Maksudnya kalau dia ingin hafal terus ya mesti murojaah, harus dia jaga. Kalau dia tidak jaga maka tidak mungkin dia bisa hafal terus-menerus. Nah, hikmah di balik itu ikhwan sekalian, itu keinginan dari Allah agar dia senantiasa dekat dengan Al-Qur'an supaya dia bisa terus murojaah Al-Qur'an. Pahalanya kan semakin banyak ya. Pahalanya semakin banyak ya. Kemudian di antara adab seputar Al-Qur'an adalah ya mempelajari Al-Qur'an secara bersama-sama. Ya, Rasulullah SAW mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum mereka duduk di rumah Allah ya.
Apa rumah Allah? Masjid, ya. Kemudian mereka membaca Al-Quran, ya, saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya, maka mereka akan mendapatkan empat keutamaan. Ketenangan dari Allah, rahmat dari Allah, ya, diliputi oleh malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka. Nah ini ya hendaknya Al-Quran ini dipelajari, ya, dipelajari. Yang belum bisa belajar kepada yang sudah. Ya, mulai dari hukum tajwidnya atau tata cara membacanya sampai tafsirnya secara perlahan, ya. Dan demikianlah ulama dahulu, ya, ketika mengambil ilmu, generasi tabi'in mengambil ilmu dari sahabat, mereka sudah khatam, diulang lagi dari awal, ya. Jadi seperti ini, dipelajari, ya, secara bersama-sama. Kalau memang bisa sendiri paham, ya, sendiri pun tentu tidak mengapa, ya. Kemudian di antara adab seputar tilawah kitabullah, tidak membaca Al-Quran saat ruku' dan sujud. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan, ala inni nuhitu an aqra al-Quran rafi'an aw sajida. Ya. Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran saat ruku' dan saat sujud. Fa amma ruku' fa'adzimu fihi rabb. Ketika ruku', agungkanlah Allah. Ya. Kita mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim. Ini mengagungkan Allah, Maha Suci Allah yang Maha Agung, ya. Wa amma sujud, ya, fajtahidu fid du'a faqaminun an yusajaba lakum. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam doa, karena besar harapan doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi saat ruku dilarang baca Al-Qur'an, saat sujud juga demikian, ya. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau kita berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran? Kan banyak kalimat-kalimat doa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Apa contohnya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Demikian pula Rabbi habli minas shalihin wa la tadarni farda wa anta khairul warithin, ya. Dan Rabbana apalagi hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, itu bagaimana? Ulama mengatakan, ya, pertama dia niatkan untuk berdoa, boleh, ya. Dia niatkan untuk berdoa, kemudian yang kedua pun tentu berbeda antara membaca Al-Qur'an dengan berdoa dengan ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau seorang membaca Al-Qur'an, maka adab-adabnya sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ya, ta'awud, kemudian basmalah, ya, dibaca secara apa? Tartil dan sebagainya, ya, diperbagus, ya. Nah, kalau orang ketika sujud, ya, tentu tidak demikian. Dia langsung berdoa dengan ayat-ayat doa tersebut, ya. Jadi tidak mengapa, insya Allah. Kemudian poin yang ke-17, melakukan sujud tilawah saat membaca ayat sajdah. Jadi ketika membaca ayat-ayat yang ada tilawahnya di situ atau disebut sebagai ayat sajdah, maka dianjurkan, bahkan ditekankan untuk membaca ayat sajdah. Ya. Kalau seorang sujud ketika mendengar ayat sajdah, ya, maka setan ini dia berkata, celakalah diriku, kata dia. Ya, hamba Allah, ya, dia diperintahkan untuk sujud, dia mau, maka baginya surga. Sementara aku, kata iblis, tidak disuruh untuk sujud, tidak mau, maka baginya, itu bagi iblis, neraka. Ya, tidak wajib, tapi ini adalah bersifat anjuran. Ya, ketika membaca ayat-ayat sajdah, entah itu di surat as-sajdah itu sendiri, kemudian di yang mudah kalau di juz 30, juz apa? Surat apa, Mas? Surat Al-Alaq, ya, di akhir surat Al-Alaq. Kemudian surat apa lagi? Al-Insyiqaq, ya. Di ayat sebelum terakhir dari surat Al-Insyiqaq, termasuk juga di surat apa? Ada sekitar 14 atau 15, ya. Ada perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah jumlah dari ayat-ayat sajdah ini. Kemudian, nah ini penting para jamaah, ke-18, sabar saat belajar membaca Al-Qur'an. Ya, ini perlu kesabaran kita. Ya, makanya orang yang membaca Al-Qur'an, waladzi yaqra'ul Qur'an waladzi yatata'ta, ya, wa huwa 'alaihi syaq wa lahu ajran. Siapa yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, dia merasa kesulitan, maka baginya berapa pahala? 2.
Pertama pahala membaca Al-Quran, kedua pahala kesulitan tersebut. Ya, makanya hendaknya seseorang terus berusaha untuk membaca Al-Quran. Perlahan. Kalau terbiasa, insya Allah lama-lama akan lancar, akan bisa lancar. Ya, jadi tidak boleh patah semangat. Ya, mohon terus pada Allah agar dimudahkan. Kemudian poin ke-20, ya, seputar ucapan shadaqallahul azim. Ini tidak bisa kita pungkiri, banyak dari para qari, termasuk dari kaum muslimin, ya, para syabab, aulad dan syuyukh, ya, orang-orang yang tua, ya, yang membaca shadaqallahul azim ketika mereka menutup apa? Bacaan Al-Qur'an, ya. Padahal kalau kita teliti, ya, tidak ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan hal tersebut. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa kali memerintahkan atau meminta sahabat untuk membaca Al-Quran. Pernah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Ya. Nah, di akhir-akhir itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh untuk mengucapkan Shadaqallahul Azim. Ya. Bahkan beliau cukup mengatakan hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi tidak ada kata-kata Shadaqallahul Azim. Ya. Makanya ikhwan sekalian azanillahu wa iyyakum, yang lebih selamat adalah tidak membaca Shadaqallahul Azim. Ya. Memang benar Shadaqallahul Azim itu artinya apa? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memang benar Allah benar, ya. Firman-Nya tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, semuanya benar. Datang darinya semata, semuanya adalah hak, ya. Sempurna. Ya, namun yang dipermasalahkan, lafaz ini tidak datang, ya, dari generasi-generasi dahulu. Wallahu a'lam, secara asalnya dari siapa ini? Ini bagus juga kalau diteliti siapa yang pertama kali mengucapkan lafaz Shadaqallahul Azim, ya. Secara riwayat maka tidak ada, ya. Kemudian tidak acuh tak acuh terhadap Al-Qur'an, ya. Maksudnya Al-Qur'an itu jangan dicueki. Kita harus perhatian dengan Al-Qur'an. Perhatian ini mencakup membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, menghayatinya, merenunginya, kemudian mempelajarinya dan diamalkan Al-Qur'an tersebut, ya. Nah, ini pembahasan ke-20, poin ke-20 ini pembahasan yang panjang, yang bagus sebenarnya ini, ya. Namun memang pada kesempatan kali ini kita tidak membahas secara perinci dari setiap poin, ya. Hanya perincian singkat lah, tidak rinci panjang lebar. Kemudian poin ke-21, ya. Tidak saling mengangkat suara dengan bacaan Al-Qur'an, ya. Rasulullah SAW mengatakan wala yajhar ba'dukum ba'dan bil Qur'an atau kama qala. Hendaknya satu sama lain dari kalian itu jangan mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Ya, cukup membaca secara perlahan-lahan yang bisa didengar oleh dirinya. Tidak perlu keras-keras antara satu dengan yang lainnya, ya. Ya, contohnya kalau ada orang sholat, ya, dia membaca Al-Qur'an, yang lainnya juga sholat, ya, tidak boleh satu sama lain saling mengeraskan bacaan, ya. Atau orang yang baca Al-Qur'an sampingnya ada orang sholat, ya, ini bisa mengganggu, ya. Yang sholat pun membaca Al-Qur'an, ya, makanya hendaknya dia tidak mengeraskan juga. Cukup dia membaca yang bisa didengar oleh dirinya, ya. Atau demikian boleh dalam ruangan. Terkadang ini kalau hari Jumat menunggu khutbah Jumat, alhamdulillah kalau di sini yang saya amati dari satu masjid ke masjid yang lainnya, ya, itu mereka masya Allah sudah terbiasa dengan membaca Al-Qur'an secara perlahan. Tapi yang perlu diingat bahwa membaca Al-Qur'an yang berpahala itu adalah yang dibaca dengan lisan, bukan di batin. Antum jangan diam saja. Atau dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi lidahnya tidak terucap. Ya, itu bukan membaca, namanya apa? Membatin. Ya, yang berpahala adalah ketika antum apa? Baca. Ya, lisan antum bergerak, ya, lisan antum bergerak untuk bibir antum bergerak untuk membaca Al-Qur'an, itu yang berpahala, ya. Nah, ini alhamdulillah secara umum di sini sudah bagus, ya. Dari berbagai macam negara mereka tidak keras-keras membaca Al-Qur'an sebelum khutbah Jumat, ya. 1-2 terkadang ada yang mengeraskan, ya. 1-2 dan itu tidak terlalu berlebihan. Kemudian poin yang terakhir pada kesempatan kali ini para jamaah,
ya hendaknya kita perhatian lebih dengan surat-surat yang memiliki keutamaan tertentu. Ya. Jadi tidak semua surat itu ada keutamaan tertentunya. Ya. Secara umum Al-Quran adalah kebaikan, Al-Quran adalah kesembuhan, Al-Quran adalah petunjuk dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kita rinci, tidak semua ayat itu atau surat-surat itu memiliki keutamaan-keutamaan. Ya. Bahkan banyak hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran yang ternyata dhaif atau bahkan maudhu. Ya. Dan dahulu memang ada, sejak zaman dahulu ada orang-orang yang karena melihat masyarakat sibuk dengan fikih ini, fikih itu, akhirnya dia sengaja membuat hadis-hadis dhaif, hadis-hadis bukan dhaif, hadis-hadis maudhu. Berarti dia memalsukan hadis, ya, membuat tentang keutamaan surat-surat dari Al-Qur'an. Ya, itu kedosaan, haram, tidak boleh. Ya, nah, di antara yang memiliki keutamaan lebih, ya, atau tertentu seperti al-mu'awwidzat. Apa al-mu'awwidzat ini surat apa aja? 3 kul, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini memiliki keutamaan lebih, ya. Termasuk amalan-amalan kita pun banyak dengan 3 surat ini. Ayat kursi juga kita tahu, ya. Ini masing-masing kalau perlu dirinci maka panjang. Ya, kemudian surat Al-Mulk, surat As-Sajdah, ya, juga ini memiliki keutamaan. Rasulullah SAW tidaklah tidur kecuali membaca surat apa? Al-Mulk, As-Sajdah. Dan ini maksudnya bukan sebelum tidur membaca, ya ikhwah. Kapan saja, mau setiap hari, mau siang, mau malam, silakan. Ya. Maksudnya bukan sebelum tidur membaca surat Al-Mulk, ya, surat As-Sajdah, tidak. Kapan saja. Jadi setiap harinya dia membaca surat Al-Mulk contohnya. Kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kita tahu, surat Al-Kahfi, termasuk surat Al-Baqarah juga yang setan itu tidak masuk rumah yang dibaca surat Al-Baqarah. Nah, ini masing-masing sebenarnya memiliki perincian dari keutamaannya, ya, namun tujuan kita bukan untuk merinci panjang lebar, ya. Namun kita lebih fokus ke adab-adab tilawah Quran atau etika tilawah kitabullah. Dengan demikian ini saja yang bisa kita sampaikan para jamaah. Kurang lebih 1 menit atau beberapa detik saja lagi, ya, di sini akan tiba waktu berbuka puasa. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, wallahu taala alam. Kita tutup para jamaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.